Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bagaimana saudara-saudaraku kabarnya pada sehat semua ya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Allah tetap memberikan kesehatan, selalu melancarkan apapun yang menjadi urusannya ya. Dimudahkan, amin Allahumma amin. Dan yang terpenting, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya tetap berbahagia. Karena bahagia itu sebuah momentum. Yang terpenting untuk saudara-saudaraku sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Amin Allahumma amin. Ya, sedikit ingin menyuarakan saja, memberikan apresiasi aja terhadap Polri, terus memberikan apresiasi terhadap saudara-saudara kita yang membuat pelaporan tentang bahayanya menistakan agama. Menistakan agama itu seolah-olah ada seseorang yang berbicara bahwa agama selain Islam itu harus dibubarkan. Ini pandang sudut saya sebagai orang Islam juga, ini tidak baik ketika hidup berbangsa bernegara yang negara ini tentu majemukanya sangat luar biasa, semuanya ada, semua agama ada, tapi saudara Egy Sujana ini pernah menyampaikan bahwa selain agama Islam dibubarkan. Ya, saya mau mengapresiasi terhadap Polri. Ya, saya memberikan apresiasi terhadap yang melaporkan. Ini sudah ada yang melaporkan apa belum ya? Kalau memang sudah ada yang melaporkan, harusnya Polri ini menindak tegas. Ini loh yang bikin, ini loh yang namanya menistakan agama ini. Ini membuat perpecahan. Kerukunan antar umat beragama ini pecah gara-gara orang-orang seperti itu. Berbahaya loh, jangan didiamkan. Jangan disepelekan. Ya. Itu statement-statementnya saudara Egy Sujana itu nggak boleh disepelekan. Saya makanya menunggu juga kalau memang belum ada yang melaporkan, saudara-saudara kita yang beragama non-muslim harusnya melaporkan. Ya. Harusnya melaporkan, jangan didiamkan begitu saja. Saudara-saudaraku. Ini sangat bahaya sekali kalau didiamkan. Besok ada orang lagi bersuara, bubarkan agama selain Islam. Bubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Karena tidak sesuai dengan ketuhanan. Ini kan bubarkan. Siapa itu? Bola tim. Bubarkan. Tuh kan? Tuh, bubarkan. Bubarkan saja Gus tuh kan. Sudah ada orang-orang yang bodoh, ikut-ikutan bodoh. Karena mentang-mentang bodoh ini gratis. Pokok ini gratis, bodoh, goblok gratis diborong semua. Kok bisa Anda ini selain agama Islam ini dibubarkan? Lu pikir dulu nenek moyang kita ini semuanya Islam? Kau pikir ku tanya sekarang, apakah dulu nenek moyangmu ini Islam? Yang memperjuangkan bangsa ini memang Islam toh? Kita ini harusnya menjadi orang Islam, kita ini orang Muslim ini harusnya sebagai katakanlah tuan rumah lah ya. Ketika kita berbicara ada mayoritas, ada minoritas, katakanlah kita ini seorang tuan rumah, harusnya memberikan contoh yang baik. Tentang apa? Kerukunan antar umat beragama, ini sangat penting dibangun. Maka saya sebetulnya berharap, saya memantau ini. Kok belum ada yang melaporkan? Wabil khususnya, ini saudara-saudara kita yang beragama non-muslim harusnya membuat laporan. Membuat laporan Bapak Ibu. Ya. Karena ini penting, ini tuman kalau dibiarkan nih, saudara Egy Sujana ini tuman sekali. Brengsek sekali itu orang. Kalau bikin statement itu saya nanya sendiri. Ya.
Ketika kemarin juga sama. Saya tahu lah ya saudara Egy Sujana ini. Tim-timnya sangat kuat sekali. Ketika saya mengkritik tentang dia menafsirkan dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 176, dia pelintir seolah-olah menganjing-anjingkan orang ini adalah sebagai perintah Al-Quran. Maka yang digoreng adalah ketika saya menantang Egy Sujana, dipotong seolah-olah saya menantang Tuhan. Ini sangat curang sekali. Ini mau sampai kapan bangsa ini dipertontonkan oleh manusia-manusia? Jangan Anda itu berlindung kepada ulama ketika Anda itu menistakan agamamu sendiri, menistakan kitab sucimu sendiri. Anda menafsirkan seenaknya dele dewe. Anda menafsirkan sesuai dengan kepentingan ente. Ente tafsirkan bagaimana dengan menyelamatkan statement-statementmu. Ini kan sangat ngaco sekali. Ya. Volumenya tolong ditelan. Mantul. Coba bayangkan saudara-saudara. Ada seorang namanya Ferdinand hanya meyakini sebagai Tuhanku itu sakti loh. Allahku ini sakti. Itu saja dapat delik penistaan. Masa ya ketika ada orang berbicara bubarkan agama selain Islam. Emang buta apa? Kalau Indonesia ini ada agama lain selain Islam? Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada aliran kepercayaan. Buta apa? Ini orang-orang pada buta apa bagaimana? Kami semua rakyat Indonesia, wabil khusus saya mewakili sebagian umat yang kecil aja lah, atau umat keluarga saya lah, sebagai orang Islam. Itu aja geram melihat statement-statement itu ketika kita ini orang yang beragama, berbangsa, bernegara. Kok yang nggak pada diam sih? Ini ngaco ini. Ngeri. Terus ada salah satu partai yang backgroundnya itu putih. Ada salah satu partai yang gadang-gadang faham-faham khilafah sampai saat ini pun, walaupun ideologi itu sudah dibantai, tetapi partainya yang menggadang-gadang tentang itu pun belum dibubarkan. Harusnya itu partai itu sudah tidak layak. Ini DPR bagaimana? Pemerintah bagaimana ini? Harusnya bubarkan itu partai apa itu yang 3 huruf itu, yang warna putih itu. Itu bubarkan saja, udah gak penting. Kenapa? Partai tersebut mengasong faham-faham yang seperti itu. Faham-faham yang ingin mengganti sebuah ideologi. Sama halnya seperti PKI. Itu harus dibubarkan. Nggak jelas itu. Jangan cuma menangkap, entek-enteknya ditangkap, perorangan-perorangannya, orang yang mengkonsumsi itu ditangkap. Ketika menjadi teroris, berafiliasi kepada teroris, ditangkap. Tetapi wadahnya, rumahnya, ini belum diapa-apain. Bubarin rumahnya. Itu partai kadron Indonesia itu. Partai kadron yang bercocol di Indonesia, bercokol di Indonesia, waduh bahaya sekali. Harus dibubarin, bener Pak. Iya harus dibubarin, bahaya sudah. Egy Sujana seenaknya mulutnya sendiri. Oh beliau orang hukum loh, hebat loh. Tapi saya tidak takut saudara. Beliau seorang advokat loh. Beliau juga dulu salah satu struktur yang ada di Saracen. Isunya kan seperti itu dulu ya. Saya tidak takut. Tangkap itu Egy Sujana. Orang seperti itu juga saya katakan bajingan. Kenapa saya bilang bajingan? Karena sebabnya sudah jelas. Masa iya kita ini orang yang beragama, berbangsa, bernegara. Sudah jelas kerukunan antar umat beragama ini harus dijaga dengan baik, dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ngomong saya enak sendiri.
menistakan agama lain, memprovokasi untuk membubarkan agama lain selain Islam. Emang dia Tuhan? Padahal kalau Allah itu berkehendak saja, ketika Allah tidak menghendaki ada agama selain Islam, kun fayakun tinggal tiup, hancur. Tapi Egy Sujana sudah lebih seperti Tuhan. Secara tidak langsung. Satirinya seperti itu. Tetapi mana yang lain pada nonton? Saya berharap untuk masalah penistaan agamanya saudara Egy Sujana itu ada yang melaporkan, saudara. Harus ada yang melaporkan. Banyak sekali. Tuman loh itu orang seperti Egy Sujana. Sangat berbahaya ketika ini didiamkan. Atau itu menistakan Al-Quran, menganjing-anjingkan orang dengan mengutip kitab suci Al-Quran pada ambil surah Al-A'raf ayat 176. Dia menafsirkannya sendiri. Enggak rame. Yang rame, yang mengkritik, dipotong seolah-olah saya menantang Tuhan. Ini gila, bangsa ini udah gila. Ini kalau udah tersusuk orang-orang yang terpapar kadrun itu, sudah bahaya. Hal yang logika saja tidak ditelaah. Hal-hal yang membahayakan untuk bangsa ini ditelaah, dikonsumsi. Akhirnya terprovokasi. Maafkan saja Gus Egy Sujana. Udah bisa. Kalau saya sebagai umat memaafkan. Proses hukum ini harus berjalan. Penegakan hukum ini harus seadil-adilnya. Jangan saya proses hukum. Saya saat ini sedang diproses hukum saya. Gara-gara fitnahan kalian. Saya dipikir nantang-nantang Tuhan. Saya sedang proses hukum saat ini. Kau pikir? Saya dipanggil sana sini untuk diberikan keterangan. Dimintain keterangan. Ini orang-orang yang hakikatnya mereka adalah menista agama ini. Menistakan kitab suci Al-Quran, kemana kalian? Hanya gara-gara beda pandangan. Kalian mengidolakan mereka. Karena kalian itu berpolitik dengan mereka. Karena kalian satu kelompok dengan mereka. Sehingga kesalahan-kesalahan mereka kamu giring, kamu anggap sebuah kebenaran. Apalagi mereka di belakang-belakangnya seolah-olah ada golongan-golongan putih. Ulama, habib. Sehingga sebuah kesalahan semuanya kamu anggap mulia. Fatwanya kamu anggap sebuah kebenaran. Syirik. Anda udah syirik kalau begitu. Berpikir yang waras, yang sehat. Dengan kita berpikir sehat, insya Allah negara ini akan kuat. Ini nggak bisa didiamkan. Itu partai yang warna putih itu sama itu yang 3 huruf itu. Yang partai kadrun itu juga menggadang-gadang. Jadi bapak-bapak kepolisian jangan hanya tangkap mereka yang berafiliasi kepada ISIS, orang yang sudah jadi teroris, sudah terjadi baru ditangkap. Dengan cara membubarkan partai tersebut pun itu sudah menjadi sebuah cara pencegahan bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, aparat kita. Sudah melakukan pencegahan itu. Dan kalau didiamkan, mau nunggu kapan bom meledak? Oh, saat ini pencegahan aja dari 2012 dulu sampai sekarang. Orang-orang kaum radikal saja tidak dicegah, jadinya apa? Sudah mengakar terlalu banyak. Ngeri saudaraku. Ya, saya jamak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ini sebentar lagi, ini sudah 2022, ini sudah mulai panas-panas dan anget-anget tai kucing mengenai perpolitikan. Sebentar lagi 2024 akan panas lagi. Agama lagi dan agama lagi, saudara-saudara. Karena senjata paling suci itu adalah agama ketika dimanfaatkan sama penjahat-penjahat itu, para bajingan-bajingan itu. Mereka akan tetap menggunakan topeng agama. Dengan menggunakan topeng agama terlihat seperti mulia. Ketika sudah dimuliakan oleh banyak pengikutnya, maka semua fatwanya menjadi sebuah kebenaran. Padahal untuk politik, untuk hawa nafsu, syahwat. Kacau tidak? Kacau.
Sudah mulai nih. Agama lagi. Wah. Jadi orang-orang yang jadi sok-sok pembela agama, Allah tidak minta dibela, bro. Tak ada satupun agama yang menjaminmu masuk surga. Saya katakan. Tak ada. Agama itu hanya menuntunmu untuk masuk surga, bukan menjamin. Artinya, bagaimana individunya? Bagaimana kita? Bagaimana Anda beragama ini bagaimana? Bisa adem nggak? Bisa dingin nggak? Memanfaatkan bisa nggak untuk dirimu dan untuk Allah? Agama kan cuma untuk itu. Agama itu tidak untuk orang lain, bukan untuk politik. Kalau berdakwah boleh, kalau Anda adalah seorang pendakwah. Tetapi sebagai pendakwah juga ada batasannya. Ketika berdakwahnya baik, nah kalau berdakwahnya ngadrun, tidak bisa. Ya, kalau dakwahnya keluar daripada syariat, ya tidak bisa. Kalau dakwahnya dia provokasi, ya tidak bisa. Walaupun itu dibungkus dengan udeng-udeng, dengan agama, harus ada yang mengkritik itu. Salah ya salah sudah. Hak ya hak, batil ya batil. Nih, partai itu harus dibubarkan. Partai yang backgroundnya putih itu harus dibubarkan. Jangan cuma yang berafiliasi saja. Ya sudah kelihatan dia teroris dan ada baunya. Dan dia pernah membaiat atau apa ditangkap. Tetapi ini rumahnya tidak diapa-apain. Mau nunggu apa ini pemerintah? Pemerintah mau nunggu apa kalau tidak membubarkan partai tersebut? Bahaya itu partai. Alhamdulillah menjadi Allah. Mudah-mudahan bangsa ini nggak kisruh di 2024. Karena sudah mimpi saya sudah sangat buruk sekali. Nanti 2024 Pilpres ini sudah sangat ruwet, lebih ruwet daripada 2019. Kenapa? Penjual agama ini lebih masif, lebih terstruktur lagi, bersembunyi di balik topeng agama. Dahsyat sekali saudara-saudara. Maka ini mumpung masih banyak waktu, semua rakyat Indonesia itu harus kompak tolak politisasi agama, tolak membincangkan tentang agama kecuali dakwah, tolak keras itu, apapun ceritanya, apapun maksudnya kalau menggunjingkan agama, tolak. Kalau Indonesia ini mau damai, kalau Indonesia ini mau maju, mau besar, untuk nanti keturunan-keturunan kita bisa menikmati dengan baik, tolak saudara-saudara. Kasihan agama kita. Agama itu yang harusnya menjadi sebuah wadah. Agama itu yang harusnya bisa menuntun kita ke surga. Tetapi dengan adanya agama yang dipergunjingkan sama mereka, memunculkan banyak kemudaratan, melahirkan banyak kemunafikan, melahirkan banyak dosa dengan mempolitisasi agama. Bubarkan orang-orang seperti itu. Paham-paham seperti itu, sikat. Pesan saya yang terakhir, saudara-saudara. Jangan pernah pedulikan agama orang siapa, aliran orang itu apa, agamanya apa. Jangan pernah pedulikan ketika mereka hadir untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk kedamaian. Oke. Kita dukung. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun madhabnya, kita harus punya prinsip. Bukan urusan kita. Ketika mereka baik, kita dukung. Ketika mereka hadir untuk bangsa ini, kita dukung. Karena yang paling penting adalah menjaga bangsa ini, saudara-saudara. Anda mau beribadah dengan puing-puing kehancuran? Oh,
Waduh, banyak yang marah-marah di sini. Ingat pesan terakhir saya untuk saudara-saudaraku semua. Mau agamanya apa? Mau alirannya apa? Mau rasnya apa? Mau sukunya apa? Mau madhabnya apa? Ketika hadir untuk agama, untuk bangsa, untuk negara yang tujuannya adalah untuk damai, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dukung. Dukung saudara. Jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut, bahkan nanti sampai keturunan-keturunan kita masih mengguncingkan tentang masalah agama. Nggak benar. Nggak benar. Ya Allah, mau dibilang menjalik, mereka itu kalau masih melakukan seperti itu, saudara. Astagfirullah. Panas, gak usah panas. Kamu harus husnuzon dengan saya. Kamu harus berpikir positif buat saya. Apa yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara. Mau agamanya apa? Mau alirannya apa? Mau madhabnya apa, saudara-saudara? Ketika dia baik, sesuai sebagai orang yang beragama, berbangsa, bernegara, sama halnya, saudara-saudara. Jangan pedulikan agamanya apa, jangan pedulikan dia anaknya, jangan pedulikan dia ras atau sukunya apa. Ketika dia tidak berbangsa, bernegara dengan baik, tidak menjaga bangsa ini dengan baik, lawan. Kalau mereka bikin kisruh, dia mau anak siapa, terserah. Dia mau cucu siapa, terserah ngakunya. Kita lawan, saudara-saudara. Kita suarakan, kita lawan, mulai detik ini kita lawan, jangan biarkan orang-orang seperti itu. Bahaya sekali. Ya, oke, mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan, pesan-pesan moral saya. Ini adalah bagian daripada spirit untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya juga, saudara-saudaraku semua yang saat ini nonton, dan jangan lupa di-share, dibagikan ke grup-grup semuanya, biar orang-orang awam ini mendapatkan penyeimbangan sebuah ideologi paham. Sebuah paham atau sebuah ideologi yang kiranya bermanfaat bagaimana kita hidup beragama, berbangsa, bernegara dengan baik. Jangan sampai kita beribadah di atas peperangan. Kita beribadah tidak nyenyak, kita beribadah tidak bisa tenang, kita tidak bisa istiqomah dengan tenang. Maka ini adalah sebuah wujud perjuangan yang intinya, hakikatnya adalah untuk apa? Untuk Indonesia, saudara-saudara. Tanah air dulu dijaga. Hubul waton minal iman dulu, saudara-saudara, yang harus dikuatkan pondasinya. Karena kalau kamu tidak pertahankan tanah air ini, bagaimana kamu mau bersujud di tanah yang Allah sudah kasih? Ketika kamu tidak menyelamatkan air, tanah, air, bagaimana kamu bisa menyucikan kamu dari hadas, besar ataupun kecil? Bisa menyucikan, bagaimana kamu bisa menyucikan kalau tidak ada air? Maka jagalah tanah air ini, saudara-saudara. Hubul waton minal iman. Menjaga tanah air, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudaraku semua. Jangan lupa di-share supaya apa? Di luar sana banyak orang yang kedoktrin, terpapar paham-paham seperti itu. Oke? Mungkin itu saja sementara. Nanti kita akan jumpa lagi bersama edukasi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.